untuk mengetahui lebih jauh dan untuk kita lebih memahami, mari kita mengikutinya dengan tekun. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pengajaran ini dan semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita. Sebelum Pater memulai pengajaran ini, mari kita mendoakan Salam Maria, memohonkan kepada Bunda Maria agar rencana kita ini semuanya nanti bisa berjalan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Dalam Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Pater kami, Pater Yopi, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pater. Terima kasih banyak untuk kesempatan istimewa ini. Izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster sekalian. Selamat malam. Selamat malam, Pater. Saya berharap suara saya bisa didengarkan di tempat Bapak, Ibu, saudara sekalian, sehingga apa yang kita renungkan malam ini boleh menjadi berkat untuk perjalanan iman dan doa-doa kita. Saya diberi tema oleh Ibu Regina, itu sebagaimana ditampilkan di layar kita masing-masing, luka yang diderita Yesus atas sikap jiwa yang tak tahu berterima kasih. Tema ini saya pahami dalam refleksi personal saya, itu sebagaimana saya tunjukkan pada kutipan kedua, salib itu sebenarnya merupakan kesanggupan dan tanda cinta Allah. Bahwa Allah tidak pernah mencintai orang tanpa salib. Maka salib itu dalam permenungan yang akan kita lihat dalam pengalaman Suster Faustina, itu lebih pada satu bentuk cinta Allah untuk umat manusia. Sehingga saya beri judul apa itu salib. Salib itu sebenarnya menggambarkan bahwa Allah sanggup mencintai manusia yang rapuh dan berdosa, dan Allah tulus mencintai manusia yang rapuh dan berdosa. Kalau kita ingat lagi peristiwa jalan salib, Yesus mampu kanan itu akhir. Yesus tidak mendendam dalam menjalani salib yang ia pikul. Sehingga salib sekali lagi dalam kesempatan ini ditunjukkan sebagai kecintaan Allah dan ketulusan Allah mencintai manusia, itu disimbolkan dalam peristiwa salib, atau yang dibahasakan melalui pengalaman Suster Faustina, luka Yesus, derita Yesus. Jadi salib itu menunjukkan luka dan juga kesanggupan Allah untuk mencintai kita. Maka tema ini, luka yang diderita Yesus atas sikap jiwa yang tak tahu berterima kasih ini, kita hendak menyimak bagaimana Suster Faustina mampu bersikap di depan realita penderitaan Yesus.
Artinya nanti dalam kutipan-kutipan yang akan kita tunjukkan bersama pada malam ini, itu menunjukkan bagaimana Suster Faustina bersikap di hadapan Tuhan ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia mengalami Yesus menunjukkan bagaimana ia harus menjalani penderitaan-penderitaan yang dilihatnya pada diri Yesus dan juga dialami sendiri melalui perjalanan hidup Santa Faustina. Jadi itu gambaran awal yang hendak saya berikan pada kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Salib pertama atau luka Yesus yang pertama-tama harus kita pahami, itu bukti bahwa Tuhan sanggup mencintai kita, mencintai keadaan kita yang berdosa ini, dan Tuhan tulus mencintai kita dalam keadaan dan sikap kita yang berdosa ini. Pengalaman, kesanggupan, dan ketulusan Allah ini ya yang dilihat oleh Santa Faustina yang hendak ia bagikan dalam refleksi-refleksi dia yang secara khusus akan kita renungkan dalam buku catatan harian nomor 698. Sebagaimana sudah ditampilkan di layar kita masing-masing, saya bacakan. Oh, betapa parahnya luka yang diderita Yesus karena sikap tak tahu berterima kasih dari suatu jiwa terpilih. Bagi kasihnya yang tak terlukiskan, penderitaan itu sungguh merupakan kemartiran. Allah mengasihi kita secara tak terbatas. Dan bayangkan ada sebutir debu menjijikan yang mencemoohkan kasih itu. Hatiku meletup dengan rasa sakit ketika aku menyaksikan sikap makanya jadi udah aku dengar. Iya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teks yang baru saja kita bacakan, saya minta dikembalikan ke atas. Teks itu ada paling kurang 3 struktur yang saya beri penomoran, yang sebenarnya mau menunjukkan alur pengalaman Santa Faustina sendiri sejauh saya merenungkannya secara personal. Yang pertama, nomor 1, itu menunjukkan apa yang sudah kita sebutkan pada kata pembuka tadi. Luka Yesus, salib Allah, itu ketulusan bahwa Allah sanggup mencintai kita, Allah tulus mencintai kita. Kita lihat pada poin 1A, itu disebutkan penderitaan itu sungguh merupakan suatu kemartiran. Kemartiran ini tanda ketidakadaan paksaan, tanda kesukarelaan, tanda kesanggupan, tanda bahwa Allah rela melakukan semua itu tanpa ada satu tuntutan apapun untuk dirinya. Sehingga poin ini pelan-pelan mulai menunjukkan bahwa Allah itu tulus, Allah itu sanggup untuk menunjukkan belas kasih-Nya bagi kita. Kita lihat yang kedua, bayangkan Allah mengasihi kita secara tak terbatas. Nah, secara tak terbatas ini lihat Allah menunjukkan sekali lagi apa yang kita sebutkan dalam tema pembuka tadi. Allah sanggup, Ia tak terbatas, Ia mampu untuk mencintai kita apa adanya. Bahwa kita mengalami diri sebagai orang berdosa, tapi Allah tidak mempersoalkan itu. Allah sanggup mencintai kita apa adanya. Nah, sekarang pada nomor yang kedua, dan bayangkan ada sebutir debu menjijikan yang mencemoohkan kasih itu. Santa Faustina pada poin ini mau mengajak kita untuk merenungkan posisi kita, tanggapan kita atas kesanggupan Allah, atas ketulusan Allah yang sanggup dan tulus mencintai kita. Makanya dia membandingkan kita orang berdosa sebagai satu debu yang menempel pada kasih dan ketulusan itu. Melihat itu,
reaksi bahkan spontanitas Santa Faustina itu ditunjukkan pada poin yang saya beri nomor yang ketiga, hatiku meletup dengan rasa sakit ketika aku menyaksikan sikap tak tahu berterima kasih ini. Kalau ini sebenarnya kita baca, ada satu nada kekesalan, ada satu nada kejengkelan, tapi bukan itu yang mau ditunjukkan. Tapi reaksi ini sebenarnya merupakan panggilan yang digerakkan Allah dalam pribadi Santa Faustina untuk menjembatani sikap mencemoohkan Tuhan dan kasih Allah yang tulus itu. Sehingga Santa Faustina berdiri sebagai jembatan yang menghubungkan dua peristiwa besar yang ada dalam kutipan ini. Kasih Allah yang mencintai dengan tulus, dan yang kedua, sikap mencemoohkan dari kedosaan kita masing-masing. Itulah yang coba dihubungkan Santa Faustina melalui doa kerahiman ini, agar kasih Allah ini boleh menyempurnakan juga apa yang menjadi kerapuhan kita. Kita teruskan ke slide berikutnya. Nah, teks ini saya sebut dengan kata aforisme. Aforisme itu kalau kita pahami dalam bahasa yang lazim kita mengerti, itu kutipan pendek. Itu satu ungkapan tentang petuah, ungkapan tentang maksim, yang kalau dalam bahasa kitab suci itu disebut perikop. Nah, perikop ini sebenarnya dia memuat di dalamnya satu keutuhan makna. Terlepas dari kitab suci secara keseluruhan, aforisme ini menunjukkan pertama, walaupun kutipannya pendek, tetapi itu memuat di dalamnya kekayaan makna yang kalau kita renungkan padat dan berisi. Maka dengan demikian kita menemukan tadi 3 struktur dalam kutipan teks tadi yang sudah kita sebutkan, sehingga dengan demikian memantik panggilan dalam pribadi Santa Faustina untuk menjembatani 2 hal yang bertentangan yang kita sebutkan tadi, kerahiman dan sikap tak tahu terima kasih, salib dan penghinaan, ketulusan dan kecurigaan. Itu Santa Faustina berdiri sebagai jembatan yang menghubungkan 2 kecenderungan berbeda ini menjadi satu berkat teristimewa bagi kita umat yang tak tahu berterima kasih atas kasih Allah yang agung itu. Kita teruskan. Sikap Santa Faustina ini sebenarnya paralel dengan kisah ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Lihat Yesus yang bangkit dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Itu Yesus yang bangkit, Allah yang rahim, menggambarkan tentang kesanggupan Allah mencintai manusia dalam kerapuhannya. Dan orang lumpuh itu simbol dosa, simbol ketakberdayaan, simbol ketidakpahaman tentang apa yang harus dibuat. 2 jurang yang berbeda yang lalu dijembatani oleh Petrus dan Yohanes. Mereka katakan, emas dan perak tidak kami punyai, tetapi dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Lihat, Petrus dan Yohanes itu bertindak sebagai penghubung yang menjembatani 2 peristiwa yang tak terhubungkan. Dan persis dengan itu, Santa Faustina dalam kutipan teks yang kita bacakan tadi, itu dalam letupan kemarahannya, itu sebenarnya menggambarkan dia hendak memperbaiki 2 hal yang belum bertemu menjadi satu urutan sejarah yang menyelamatkan. Nah, kita teruskan. Jika kita mendalami apa yang telah kita kutipkan dalam teks tadi, bacaan dan catatan harian Santa Faustina, itu ada beberapa pertanyaan yang akan kita dalami dalam uraian-uraian selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan jawaban atas penomoran-penomoran yang saya beri pada kutipan Santa Faustina pada kutipan pembuka tadi. Yang pertama, kita akan mendalami mengapa Allah harus menderita.
kenapa memang Allah harus menyelamatkan manusia itu dengan menderita, padahal Allah itu kuasa. Lalu apa arti penderitaan Allah bagi kita? Dan pada poin yang kedua, kita akan juga menjawab pertanyaan, apa penyebab yang menyebabkan Allah menderita, dan siapakah figur di balik yang bertindak sebagai yang menyebabkan Allah itu menderita. Dan yang ketiga, mewakili sikap Santa Faustina, kita akan merenungkan bagaimana mengharmonikan keadaan ini dan apa peran kita. Kita akan menyimak ini dalam hal-hal yang terdapat dalam keteladanan Santa Faustina yang akan saya kutipkan secara verbatim. Artinya teks yang sudah ditulis oleh Santa Faustina sendiri itu yang akan kita tunjukkan bahwa Santa Faustina sedang berbicara pada kita melalui teks-teks itu sebagai teladan yang menginginkan kita bertindak seperti yang telah dilakukannya. Ada beberapa istilah yang akan saya gunakan dalam uraian-uraian selanjutnya. Yang pertama itu soal aforisme, sudah saya jelaskan tadi. Satu kutipan pendek, tapi memiliki keutuhan padat. Bandingkan dengan perkataan perikop. Meski masih ada dalam hubungan kitab suci, tapi ketika perikop itu diberi satu tempat tersendiri, itu kutipan memiliki pesan yang sangat utuh dan padat. Maka teks Santa Faustina yang kita kutipkan tadi juga merupakan satu kepadatan makna yang bisa kita uraikan pada malam ini. Yang kedua, kalau saya berbicara nanti soal kerapuhan, itu menunjukkan arti bahwa ada satu kekosongan dalam diri manusia yang semua kita alami. Kalau dalam bahasa teologinya disebut kecenderungan berdosa, konkupiscensia. Kalau dalam bahasa filosofinya disebut kelemahan bawaan. Artinya seberapa besar kita berusaha untuk menyempurnakan diri, kita akan gagal lagi. Seberapa besar kita mengontrol diri untuk tetap benar dengan cara bersikap kita, kita akan lalai, kita akan lupa, bahkan kita akan jatuh juga dalam kesalahan-kesalahan. Inilah yang dinamakan kerapuhan, bahwa bawaan kita sebagai manusia itu memang ada luka yang dalam utuhan diri kita, dia tidak bisa tersembuhkan selain kita memohon rahmat Allah. Dan yang ketiga, istilah yang bagi saya terpenting adalah luka kerahiman. Saya sudah menyinggung sedikit pada kata pembuka tadi, mengapa Allah itu harus menderita. Saya meminjam pemikir dari Moltmann yang menunjukkan jawaban tentang pertanyaan mengapa Allah harus menderita. Dia menyebutkan secara sederhana dalam uraian dia, Allah menderita supaya ada harapan. Dan bagi kita yang datang dan percaya pada Tuhan, kita pun harus menderita supaya ada harapan. Kalau kita pahami kata ini secara sederhana, tanpa penderitaan tak ada apa yang kita sebutkan harapan. Hanya orang yang pernah menderita, hanya orang yang bisa menderita, itulah yang bisa berharap. Kita bandingkan kalau orang bahagia terus dalam seluruh hidupnya, maka tidak ada lagi harapan. Satu yang ia inginkan, dia akan terus ingin seperti keadaan saat ini. Dan itu tidak mungkin. Manusia rapuh, manusia akan menderita, manusia akan mati. Dan justru karena menderita, ada harapan. Sehingga saat Allah menderita, Allah mau menunjukkan pada kita yang juga akan menderita dalam hidup, entah karena kekeluargaan kita, entah karena aspek personal kita, menderita saja, karena di situ ada harapan. Tanpa kita menderita, arti harapan, arti penebusan, arti penyelamatan, itu tidak akan pernah ada dalam konsep berpikir iman kita. Itu apa yang ingin saya sebutkan, luka kerahiman. Keharusan Allah menderita untuk melahirkan arti apa itu harapan. Kita teruskan.
saya hendak membagikan apa yang saya renungkan secara personal dalam sebuah refleksi ini, bertolak dari beberapa ungkapan yang sudah saya sebutkan sebagai pengantar tadi. Poin yang pertama yang saya bagi dari teks Santa Faustina itu menunjukkan Allah mengasihi kita dengan cara melukai diri sendiri. Kenyataan itu disebutkan secara jelas dalam kutipan Santa Faustina, kasih itu kemartiran, kasih itu keluasan, tanda cinta Allah. Santa Faustina sendiri yang menyebutkan itu, kasih itu kemartiran, kasih itu tanda keluasan, dan tanda ketulusan. Sehingga cara mengukur Allah itu tulus, cara mengukur Allah itu mampu, justru lewat penderitaan yang Allah alami, Allah derita. Allah sendiri pilih penderitaan itu hanya untuk mengukur seberapa tulus, seberapa sanggup Allah mengalahkan penderitaan nantinya. Sehingga kalau tanpa pembandingan, kita tidak akan menemukan satu jawaban. Misalkan kalau dalam kelas anak-anak yang sekolah, kita sebutkan, kalau tanpa ada yang menemukan bahwa saya memiliki nilai yang jelek, anak yang lain tidak akan pernah mengetahui bahwa saya memiliki nilai yang bagus. Justru yang baik dan bagus itu ada karena adanya perbandingan. Ada yang dinamakan nilai yang jelek ini, baru timbullah satu penilaian bahwa ada yang dinamakan kebenaran nilai yang baik. Nah, Allah dalam konteks ini, mengapa Allah menderita? Allah ingin menunjukkan bahwa ketulusan dan kemampuan Allah mencintai itu diukur dari cara Allah mengalami penderitaan itu. Nanti kita akan lihat dalam refleksi ini, kita pun harus menunjukkan bakti yang sama, ketulusan yang sama, cara kita mengukur ketulusan untuk mencintai Allah ini, kesanggupan kita menderita, kesanggupan kita setia pada Allah, itu yang harus kita tunjukkan dalam sikap, dalam iman yang kita miliki pada Tuhan. Nah, kutipan ini paralel juga dengan apa yang sudah direnungkan oleh Santa Faustina dalam buku catatan harian nomor 445. Itu saya kutipkan pada teks itu, aku menderita siksaan yang bahkan lebih pedih daripada yang engkau saksikan. Ini Allah mau menunjukkan kepada Santa Faustina kengerian penderitaan yang lebih dari sekedar apa yang dialami oleh Santa Faustina. Santa Faustina sudah menggambarkan pada kita betapa Allah itu menderita, tapi Allah lalu menjelaskan pada dia dalam kutipan itu, lebih dari itu Allah masih menderita sesuatu yang ia tanggung dalam hidupnya. Tapi Allah sanggup, Allah mampu. Kesanggupan dan kemampuan inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Maka kita sampai pada ungkapan bahwa dengan gambaran Allah yang menderita itu, kita bisa menafsirkan maksud Santa Faustina saat ia memunculkan teks ini, yaitu sebagai ajakan untuk menyadari bahwa karena Allah mengasihi kita dengan melukai diri, maka Allah adalah pribadi yang eksis dalam medan penderitaan manusia. Kita lihat satu kutipan yang sangat menarik bagi saya. Allah eksis dalam penderitaan, Allah ada dalam medan derita, ada Allah dalam medan kematian. Jangan cari Allah di tempat yang lain, karena dengan menderita, Allah sudah menunjukkan Allah hadir di tempat itu. Allah menetap kita dari penderitaan yang sudah ia alami. Ini satu ajakan yang pertama yang mau ditunjukkan oleh Santa Faustina saat dia menyaksikan Allah yang menderita. Berikutnya ada beberapa pernyataan Santa Faustina yang bisa mendukung tafsiran kita ini. Saya kutipkan juga dari teks-teks yang ada dalam buku catatan harian Santa Faustina. Yang pertama, kita lihat, Yesus lalu meneguhkan Santa Faustina saat menyaksikan Allah yang menderita itu.
pada bacaan yang pertama nomor 48, di sana disebutkan, aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Aku sendiri yang akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Tadi kita sudah sebutkan Allah eksis dalam medan penderitaan, dalam medan kesusahan. Dia sebutkan dalam teks tadi, Allah akan membela kita seperti Allah membela kemuliaannya sendiri. Kita lihat pada kutipan yang kedua, 134, Allah meneguhkan Santa Faustina, tenanglah putriku, persis lewat kepapaan seperti itu, aku ingin menunjukkan kuasa kerahimanku. Lihat, cara mengukur kuasa Allah harus ada pembandingnya. Yang kita sebutkan tadi, penderitaan dan kerapuhan. Maka Allah sengaja memilih jalan penderitaan untuk menunjukkan bahwa Allah itu memang Allah yang maha kuasa dan Allah yang rahim. Dan kalau kita lihat lagi teks yang berikutnya, 178, itu disebutkan, semua kepapaanmu dalam nyala cintaku ibarat satu tunas kecil yang sudah hangus dalam api yang berkobar-kobar. Lihat, Allah menunjukkan bahwa apa yang dihanguskan, apa yang ditunjukkan dalam penderitaan, itu akan ada satu tunas yang muncul justru dari apa yang dihanguskan itu sendiri. Maka teks dan aforisme ini menunjukkan bahwa Allah itu eksis juga dalam penderitaan dan kesusahan manusia. Hanya yang perlu dibutuhkan dalam sikap iman kita, kesadaran bahwa Allah itu ada. Kita ingat perikop tentang Yesus meredakan badai, angin ribut, saat para murid berada di atas perahu, angin meniup begitu keras, gelombang begitu tinggi, tapi Yesus dibangunkan dari tidurnya, hadir bersama-sama para murid di dalam perahu itu, angin menjadi teduh. Dalam angin yang ribut, dalam tingginya gelombang simbol penderitaan itu, satu yang Yesus buat untuk para rasul pada waktu itu ialah meredakan gelombang dan badai itu. Inilah yang sedang ditunjukkan Santa Faustina. Kita lihat poin yang kedua dari bagaimana Santa Faustina mengajak kita sebagai ajakan untuk menjadi murid yang tangguh. Lihat, Yesus sudah menunjukkan bahwa Ia Allah yang tulus, Ia Allah yang sanggup menjalani penderitaan. Maka saat menjadi murid Kristus, saat menjadi hamba Allah, saat menjadi pendoa setia Allah, ketangguhan yang Allah miliki harus juga menjadi mentalitas dan kekuatan kita sebagai murid-murid Kristus. Ada beberapa teks yang bisa mendukung tafsiran kita ini. Yang pertama, buku catatan harian nomor 145, Allah menguatkan Faustina, kuatkanlah dirimu untuk menghadapi pertempuran. Dalam teks yang kedua, 152, Allah meneguhkan lagi, putriku, penderitaanmu tidak akan berlangsung lama. Dalam kutipan yang ketiga, 183, Allah kembali meneguhkan Santa Faustina, aku ingin agar engkau menemani aku apabila aku pergi mengunjungi orang sakit. Kita lihat kutipan yang berikutnya, aku sudah menunggu untuk berbagi penderitaanku denganmu. Lihat, satu ajakan dari Allah bahwa ketika menjadi pengikut Tuhan, ketika ingin meneladan contoh hidup Santa Faustina, ketangguhan iman mesti kita miliki. Yang paling menarik adalah kutipan yang ketiga, aku ingin agar engkau menemani aku pergi mengunjungi orang sakit. Pengalaman mengunjungi orang sakit itu pengalaman yang sekaligus menantang dan juga meneguhkan. Kita akan mengalami ketakutan saat melihat penderitaan orang yang sakit dan menderita. Itu ada subjektivasi, kita takut akan penderitaan itu. Tapi akan kembali meneguhkan kita bahwa mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan pengalaman ini membuat saya belajar bahwa saya akan menjaga kesehatan tubuh ini agar penderitaan yang dialami saudara ini tidak menjadi bagian kehidupanku.
Satu ajakan yang sebenarnya ada ketakutan, tapi di dalam itu ada peneguhan yang memberkati kita dalam ajakan itu. Santa Faustina mengalami itu dalam pengalaman hidupnya yang ia ajak saat kita ingin mengikuti Yesus dalam teladan hidup yang sudah ia lakukan. Maka dari teks-teks yang kita kutipkan ini, itu satu ajakan bagi kita untuk jadi lebih kuat dalam mentalitas kita. Bukan soal adanya malam dan pagi, tapi bagaimana kita menghadapi itu. Itu mentalitas yang harus kita bangun dalam sikap iman kita. Kita lihat yang kedua, saat saya beri penomoran tadi dalam urutan di atas, Allah itu ketulusan, Allah itu kesanggupan. Sekarang kita masuk pada permenungan pada poin yang kedua, saat Santa Faustina mengajak kita untuk membayangkan. Coba bayangkan, dalam ketulusan itu ada debu kejijikan yang datang dan menempel pada luka kerahiman itu. Ini dia mengajak kita untuk membayangkan apa yang telah Allah buat, tapi sikap dan perilaku manusia itu seolah acuh tak acuh di dalam sikap pemberian diri Allah yang sangat tulus untuk kita. Tapi kita perlu bertanya di sini, siapa yang dimaksud Santa Faustina dengan kejijikan itu? Apakah orang berdosa? Lalu kita menyebutkan lagi, siapa itu orang berdosa secara persisnya? Kalau kita bertanya itu dalam urutan pertanyaan itu, kita akan sampai pada satu jawaban, kita pun orang berdosa. Semua kita yang kita sebutkan umat Allah dan anak-anak Kristus, kita adalah orang-orang berdosa. Maka debu yang menempel sebagai kejijikan itu tidak lain dan tidak bukan, termasuk diri saya dan diri saudara-saudari sekalian. Kita lihat ini secara jelas justru dalam doa-doa kerahiman itu. Ada mendoakan para imam, ada mendoakan orang-orang yang tersesat, ada mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Semua kategorisasi manusia ada dalam doa-doa itu. Tanda bahwa kita semua orang berdosa. Berikut ada beberapa teks yang bisa mendukung tafsiran kita bahwa yang dimaksudkan dengan debu kejijikan itu adalah kita semua orang berdosa tanpa terkecuali. Teks yang pertama dari buku catatan harian 435. Bersama dengan teman-temanmu, engkau harus memohon kerahiman bagi dirimu sendiri dan bagi dunia. Lihat, bagi diri kita masing-masing dan bagi dunia, tanpa batas. Jangan pernah menganggap karena doa kerahiman ini, kita lalu melihat diri sebagai pribadi yang suci, pribadi yang tanpa dosa. Santa Faustina mengingatkan dalam teks ini, berdoalah bagi dirimu sendiri dan bagi dunia, bahwa kita pun tergolong dalam debu kejijikan yang menempel pada luka Yesus itu sendiri. Dalam kutipan yang berikutnya, 1385, aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia, lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Allah menyimbolkan diri sebagai komuni suci. Komuni itu diterima oleh setiap kita tanpa terkecuali oleh paus dan bahkan sampai pada pribadi anak-anak. Tanda bahwa kita memang orang berdosa, kita menerapkan dalam kehidupan iman kita. Maka debu kejijikan yang dimaksudkan Santa Faustina pada poin yang kedua ini adalah diri kita seluruhnya tanpa terkecuali. Entah keluarga kita, entah orang-orang kudus Allah pun masuk dalam kategori yang sama. Dan yang terakhir, ada pada poin yang ketiga, kita lihat lagi dan ingat Santa Faustina itu bereaksi atas apa yang kita sebutkan tadi, letupan kemarahan itu. Yang sudah kita luruskan di awal tadi, itu bukan satu letupan kemarahan, tapi panggilan untuk menjembatani dua peristiwa yang saling bertentangan, kerahiman Allah dan kedosaan manusia. Sehingga dia mau menunjukkan bahwa dia sebenarnya jembatan yang mengharmonikan dua hal itu. Kita lihat ada
kutipan dalam buku catatan harian 1397, doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Lihat apa yang sudah kita sebutkan tadi, bagaimana cara menghibur Allah ialah dengan mendoakan orang berdosa yang Santa Faustina sebutkan tadi, diri kita dan seluruh dunia. Tapi sampai di sini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bertanya satu pertanyaan. Kenapa bukan Allah yang lalu mendoakan orang berdosa? Kenapa harus melalui perantara Santa Faustina? Toh Allah itu kita sebut Allah yang kuasa, Allah yang sanggup, Allah yang tulus. Tapi kenapa ia masih membutuhkan Santa Faustina, orang kudus lainnya, untuk menolong orang-orang yang berdosa? Sampai di sini saya pikir refleksi yang akan menjadi inti dari permenungan kita, memahami sikap Santa Faustina saat dia menyebutkan letupan kemarahannya itu ada pada konteks ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk membayangkan dalam konteks hidup berumah tangga, katakanlah ayah dan ibu, itu satu contoh melayani dengan ketulusan, melayani dengan kesanggupan, bahwa saat mereka memutuskan untuk menikah, apapun konsekuensinya akan mereka sanggupi, entah dalam kekurangan mendidik anak-anaknya, entah dalam kesulitan membesarkan anak-anaknya, tentang kehidupan ekonomi, tentang situasi sosial yang kurang mendukung. Tapi saat mereka memilih untuk menikah, mereka akan sanggup menjalani itu. Itu juga tanda kemartiran, itu juga tanda ketulusan. Nah, saat orang tua dalam contoh tadi memberikan kasih itu pada anak-anak, kita lihat mereka tidak akan pernah menuntut balasan. Mereka tidak akan pernah mengeluh, mereka tidak akan pernah bersungut-sungut karena pengorbanan yang mereka lakukan. Hal yang justru akan terjadi, orang tua itu akan disanjung, belas kasih orang tua itu akan dibalas bukan dengan meminta, tapi melalui anak-anak dalam keluarga itu sendiri. Misalkan ada kakak pertama dalam keluarga itu, saat dia melihat bahwa adiknya yang paling kecil ini kurang menghargai ketulusan dan kesanggupan orang tua ini mencinta. Nah, di saat itu ada panggilan dari anak dalam keluarga untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh adiknya itu kekeliruan. Dia akan menegurnya, dia akan membenahinya, dia akan mendoakannya, dia akan membawanya pulang sampai pada sikap yang benar. Maka bukan tentang mengapa Allah tidak melakukannya, mengapa Allah sendiri tidak terjun langsung pada medan untuk mengoreksi hidup manusia, tetapi mengapa Santa Faustina harus meletup dengan kemarahan itu. Ini sebenarnya seperti apa yang kita contohkan dalam konteks keluarga tadi, satu panggilan yang sudah mengalami bahwa ada ketulusan cinta dari orang yang tulus mencintai kita dan sudah dialami oleh Santa Faustina. Nah, pada posisi inilah sebenarnya kita hendak meniru kesadaran Santa Faustina dalam doa-doa kerahiman ini. Jadi saat kita mendoakan, kita ingin meneladan Santa Faustina, kita mau mengambil bagian dalam kesadaran Santa Faustina ini yang telah dahulu menyadari bahwa cinta Allah yang tulus itu tidak diabaikan, malah dicemoohkan. Inilah posisi kita saat kita mendoakan doa kerahiman, saat kita menunjukkan bahwa kita dipanggil dalam kelompok yang istimewa ini. Itulah posisi yang hendak saya tawarkan dalam teks yang kita renungkan pada malam ini, yang saya sebutkan kita istimewa. Karena apa? Seperti contoh dalam cerita anak dalam keluarga kakak dan adik, tidak semua orang akan sadar, tidak semua orang bisa seperti itu. Hanya orang-orang istimewa, hanya orang-orang terpanggil, hanya orang-orang yang dikaruniai, yang mampu menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi. Dan persis dengan itu, kita ada dalam poin itu. Sehingga saya membahasakan kita istimewa. Maka dengan menyimak pengalaman Santa Faustina, kita pun diajak untuk membalut luka Tuhan dengan cara mendoakan sesama. Keberadaan kita hari ini melalui kelompok doa kita merupakan
tanda kita dipanggil Allah, kita istimewa dipanggil Tuhan. Nah, keistimewaan ini bisa kita rujuk dalam teks buku catatan harian 1576. Saya bacakan, ketahuilah putriku, bahwa antara aku dan engkau ada jurang yang tak terseberangi, suatu jurang yang memisahkan pencipta dan ciptaan. Tetapi jurang ini telah ditimbuni dengan engkau kepadaku, bukan karena aku membuat kesatuan dengan diriku, dan semua ini melulu karena kerahimanku. Ini keistimewaan Santa Faustina yang kini menjadi keistimewaan kita. Maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai pesan terakhir, yaitu bila kita sudah menemukan yang dipanggil Tuhan dalam hal yang perlu kita ingat, bahwa Yesus akan jauh lebih menderita, melebihi penderitaan-penderitaan yang sudah ada. Kalau orang yang sudah sadar dia istimewa, tapi ia lalai memanfaatkan keistimewaan itu untuk menolong sesama dalam penderitaan mereka. Rujukan itu bisa mendukung tafsiran seperti ini dalam buku catatan harian nomor 1532. Kita bacakan, hatiku lebih terluka lagi oleh ketidakpercayaan mereka yang setelah jatuh. Seandainya mereka itu belum mengalami kebaikan hatiku, ketidakpercayaan itu tidaklah begitu menyakitkan. Lihat, Allah mengingatkan kita saat kita sudah menyadari keistimewaan kita, tapi kita tidak melaksanakannya, kita akan jauh lebih menyakiti hati Tuhan daripada orang-orang yang kita doakan saat ini, yang kita sadari mereka menyakiti Tuhan. Kita akan ada pada posisi jauh menyakiti Tuhan kalau kita tidak menjalankan panggilan ini. Ini ajakan Santa Faustina yang kita renungkan malam ini, melihat mengapa Allah harus menderita dan bagaimana kita meniru keteladanan Santa Faustina dan akhirnya mewajibkan kita untuk menggunakan rahmat ini menolong sesama dalam doa kita. Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa kata yang bisa saya bagikan pada malam ini melalui permenungan singkat dan sederhana ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang saya sampaikan yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih Pater Yopi atas pengajarannya yang begitu lugas, yang begitu gamblang. Mengapa Allah mau menderita? Karena cintanya yang begitu besar kepada kita, dan dia ingin bukti itu dilihat oleh kita manusia, supaya kita semakin mengurangi kedosaan kita. Kita coba untuk mengurangi kedosaan kita, tetapi memang sudah dari hakikinya ada kerapuhan dari manusia itu sendiri yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kembali kita ingat, Allah begitu mengasihi kita, sehingga walaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita diminta untuk tidak menjauh daripada Allah. Kita mohon ampun, kita akan dikasihi, diampuni, dimaafkan, dan kita akan menjadi anaknya, dan kita akan selalu dekat bersama Allah. Semoga dengan pengajaran malam ini yang begitu gamblang disampaikan oleh Pater Yopi, iman kita semakin diteguhkan,
semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada Allah. Terima kasih Pater Yopi. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab atau sharing pengalaman. Barangkali di antara para ibu bapak yang mengikuti pengajaran pada malam hari ini, ada yang ingin bertanya kepada Pater Yopi. Waktu kami berikan. Silakan Ibu Bapak. Selamat malam Pak Robert. Selamat malam Pastor. Selamat malam. Pastor, saya mau bertanya ini. Tadi dari penjelasan Pastor, itu dikatakan bahwa dalam penderitaan itu menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah kita itu eksis. Dia hadir. Dengan harapan tentu kita harus mempunyai suatu pengharapan yang 100% kepada Allah. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui banyak sekali, kebetulan saya bergerak di bidang medis, itu pasien-pasien yang sudah lama sekali sakit, terpuruk, mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kadang kita melihat ada wajah keputusasaan setiap kali mereka berkunjung. Bahkan mungkin kalau boleh dibilang jiwanya seperti kayak jiwa yang merana. Begitu kita melakukan sesi tanya jawab, itu pasti mereka akan berkata, kenapa ya Tuhan tidak hadir di hidup kita, di dalam penderitaan kita? Padahal toh Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya bahwa ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Saya sendiri tidak terlalu hafal dengan ayatnya, tetapi seperti itulah intinya. Berharaplah selalu padaku, bersandarlah selalu padaku. Aku ini lemah lembut, aku akan menyegarkan jiwamu dan sebagainya, Pastor. Tetapi ya, dengan harapan mereka pasti ingin mendapatkan suatu mukjizat kesembuhan. Tetapi selama bertahun-tahun setelah dilalui ternyata tidak ada. Artinya mereka mempertanyakan, di manakah Tuhan selama ini? Kenapa kok saya nggak sembuh-sembuh? Segala upaya sudah kita lakukan gitu, sudah kita jalani. Kenapa kok Tuhan tidak memberikan kita kesembuhan? Nah, biasanya pada saat seperti itu memang agak sulit juga untuk menjawab. Setiap kali mereka sudah melontarkan seperti itu, di dalam hati saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong beri dia pengharapan. Tuhan tolong tunjukkan kasih-Mu. Nah, dalam hal ini memang agak susah juga ya pastornya, karena kadang-kadang kita selalu didengung-dengungkan tentang mukjizat. Dan kenapa mukjizat tidak terjadi pada setiap orang? Kenapa Tuhan tidak memberikan hal itu gitu loh, Pastor? Padahal kalau saya lihat juga mereka kehidupan imannya cukup baik gitu, kehidupan religiusnya cukup baik. Mereka tekun berdoa, membaca kitab suci, selalu ada penyembahan, ada pujian. Saya hanya bisa menasihati mereka bahwa kesembuhan itu adalah hak otoritas dari Tuhan. Jadi setiap kali mereka ingin memohon, kita selalu hanya mengharapkan kepada pasien-pasien tersebut, jangan kesembuhan itu pokoknya haknya Tuhan. Yang kita minta kepada Tuhan adalah diberi kekuatan supaya kita bisa melalui semua penderitaan ini. Menurut Pastor bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Kerliana. Ya, Kerliana, Pastor. Pertanyaannya memang menantang dan juga nyata dan real ada dalam kehidupan kita saat kita bicara soal penderitaan. Tapi dengan itu kita harus juga bertanya satu pertanyaan sebelum saya menjawab itu. Apa yang salah dengan hidup ini? Apakah hidup ini harus melulu yang namanya tertawa dan tidak boleh ada yang namanya tangisan?
Apa yang salah dengan hidup ini? Apakah harus melulu bahagia dan tak ada yang namanya kesusahan? Ataukah hidup itu justru memang dua-duanya ada? Saya berpikir poin yang terakhir yang menjadi jawabannya bahwa saat kita sebutkan hidup, dua hal itu memang harus ada. Hitam dan putih, tertawa dan menangis, susah dan senang. Itu fakta yang membentuk hidup. Saya ingin mengantar yang kedua dengan menyebutkan demikian. Coba kita bandingkan jalan salib Allah. Kenapa Allah tidak minta mujizat waktu itu? Dalam hal ini Yesus. Kenapa saat dipukul Golgota, dipaksa, bahkan disalibkan, Allah tidak meminta mujizat waktu itu? Kenapa Allah tidak pernah menunjukkan satu kata pun bahwa saya ingin mujizat, ingin terbebas dari penderitaan itu? Allah sebenarnya dalam sikap, dalam diri Yesus itu menunjukkan poin yang pertama kita sebutkan. Hidup itu memang ada hitam dan putih. Bukan soal itu, bukan soal sehat dan sakit. Tapi bagaimana orang menghadapinya, itu yang menjadi poin umat beriman, panggilan kita sekalian. Allah dalam pribadi Yesus ketika memikul salibnya, bukan soal mujizat dan bukan soal ia kalah. Tapi dia menyadari itu fakta hidup. Bisa terluka, bisa tertawa. Bukan itu yang harus menjadi dia terperangkap dalam dua hal itu. Bagaimana ia menghadapinya sampai tuntas. Bandingkan dengan hidup kita. Bandingkan dengan tubuh ini. Tubuh ini bukan hanya ada yang kita namakan fakta kesehatan, tapi potensi untuk sakit. Bukan itu yang kita persoalkan. Tapi bagaimana terus kita menjalani hidup saat dua fakta hidup ini kita alami. Kita tidak bisa mengubah tubuh ini hanya menjadi satu yang sehat, hanya menjadi satu yang positif. Karena memang fakta hidup ini, fakta tubuh ini disusun oleh dua bagian yang saling bertentangan. Katakanlah sehat dan potensi untuk sakit. Bahkan secara lebih ekstrim, potensi sakit tidak berada di luar tubuh, tapi ada di dalam tubuh. Hanya tunggu saat dalam dunia medis, Ibu Keriana mungkin paling tahu, saat imun berkurang, maka sakit itu akan muncul. Dia tidak muncul dari sesuatu yang luar, tapi justru inheren dalam diri. Maka fakta tubuh memuat sekaligus di dalamnya kesehatan dan sakit. Bukan itu yang kita persoalkan, karena memang dari bawaannya tubuh memiliki dua fakta hidup ini. Tapi bagaimana saat itu terjadi, saat salah satu fakta hidup itu mengemuka di permukaan, bagaimana kita menghadapinya? Yesus kita bandingkan lagi dengan jalan salib. Saat mengemuka bahwa dia dituduh sebagai seorang yang ingin menghancurkan tradisi Yahudi, dia menyadari bahwa itu kenyataan yang kini terjadi. Dia tidak pernah memohon mujizat karena dia tahu sebagai manusia tubuh ini pasti akan terluka. Dan tidak akan pernah mungkin ada satu hal bisa membawanya untuk menyangkali fakta hidup ini. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan dalam satu refleksi yang kecil, coba kita bandingkan. Kalau kita nyanyikan sebuah lagu, kita amati sebuah potret atau lukisan, misalkan perhentian-perhentian jalan salib, itu potret tentang kesedihan, itu potret tentang penderitaan Yesus. Toh saat kita memandang itu, dia lalu menjadi unsur seni kan? Kita memuji bahwa siapa yang menggambar perhentian pertama saat Yesus dijatuhi hukuman, itu kita tidak lagi melihatnya sebagai satu fakta penderitaan, tapi sebagai satu lukisan. Nah, dengan fenomena itu, satu ajakan bahwa bukan soal adanya penderitaan dalam tubuh, karena memang saat kita menerima hidup sebagai manusia, fakta menderita itu harus ada, fakta sakit itu harus ada. Bukan itu yang kita persoalkan, bukan realita yang kita gugah, tapi bagaimana hidup harus terus dijalankan. Itu yang harus menjadi kekuatan kita sebagai umat beriman. Seperti Yesus memanggul salibnya. Bukan dia mempersoalkan realita, kenapa saya dicambuk, kenapa saya anak Allah tapi saya diolok-olokkan. Bukan itu, karena memang fakta hidup harus ada demikian. Kesanggupan untuk terus menjalani hidup
Itulah yang harus kita tumbuhkan dalam iman, dalam panggilan kita. Bukan kita menggugat lagi realita yang memang terbentuk hitam dan putih. Coba yang ketiga, kita bayangkan, kalau kita menyanyikan lagu, sempat saya ajak tadi, misalkan salah satu lagu lagu Jalan Salib, lagu Kisah Sengsara. Dalam bahasa kami ada satu yang disebutkan Ina Maria, Ine Maria. Itu lagu-lagu sebenarnya rekaman dari kesedihan seorang ibu yang meratapi anaknya yang meninggal dunia. Dia mengisahkan kisah sedih itu dalam satu rumusan syair lagu. Nah, kita ini takut menderita, tapi saat kita menderita, kita menyanyikan lagu penderitaan itu. Coba bayangkan, ini paradoks kan? Kita menderita, kita takut untuk mati, tapi saat kita mengalami orang-orang terdekat kita mengalami kematian, kita menyanyikan lagu duka. Itu berarti apa? Dalam duka itu sebenarnya ada penghiburan, bukan soal dukanya, bukan soal kematiannya, tapi bagaimana kita yang mengalami itu harus terus berjalan dalam hidup. Maka contoh tentang teman-teman kita, saudara-saudari kita yang sakit, memang untuk membawa mereka sampai pada pemahaman itu agak rumit. Tapi kita yang sadar, kita mesti menunjukkan satu teladan bahwa saat penderitaan terjadi, orang selalu akan bertanya di mana Allah. Bukan soal di mana Allah, tapi fakta sebagai manusia yang bertubuh, itu yang harus digunakan pertama-tama. Hidup harus terus dijalani. Anak tidak mengalami kelulusan, bukan anak yang dipukul, bukan anak yang harus dipersalahkan, tapi bagaimana hidup ini harus diarahkan pada sesuatu kebaikan. Dia harus terus berjalan, bukan terjebak dalam kesusahan-kesusahan kita. Memang ini tentang puisi, tentang sesuatu, tapi motivasi kita ialah kalau penderitaan itu terjadi, bukan soal realitanya, tapi mentalitas kita untuk menghadapi itu seperti Yesus yang menghadapinya. Semoga apa yang saya berikan ini menjawab pertanyaan tadi secara peneguhan, secara faktanya, kita tidak bisa menghindari dari yang namanya kematian dan luka, karena itu ada pada kita masing-masing. Kita hanya bisa sanggup memohon agar kita kuat menjalaninya. Terima kasih. Terima kasih, Pater Yopi. Terima kasih, Ibu Kerliana, atas pertanyaannya yang begitu bagus.